Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2353 sampai bab 2356. Ye Chong merasa sangat aneh, tapi tetap mengikuti Zhao Lubai dan Song Xin. Setelah ketiga orang itu pergi, tiba-tiba seorang biksu tua muncul di balik pohon besar di dalam hutan. Tiba-tiba, seorang biksu tua muncul dari balik hutan. Biksu tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak sangat tua. Dia menatap punggung Ye Chong yang mundur dan tidak berbicara lama. Orang ini adalah biksu tua dari kuil yang menderita gangguan obsesif-kompulsif. Dia juga salah satu dari 13 taibao jalan hantu, yang dijuluki biksu. Saat dia menerima surat dari Hei Wu Chang di pelipisnya, dia langsung melakukan kesalahan dan bergegas mencari Ye Chong. Dia ingin melihat seperti apa orang yang mengambil tugas ketiga dalam daftar tugas aneh itu. Karena menurut heksagramnya, orang yang mengemban tugas ini adalah orang yang bisa mengubah dunia. Dia tidak berniat membunuh Ye Chong. Jika tidak, dengan kekuatannya, Ye Chong tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Ilusi yang dimiliki Ye Chong dan yang lainnya disebabkan oleh biksu tua itu. Dia ingin menguji kekuatan Ye Chong. Namun, biksu tua itu sedikit bingung dengan kekuatan Ye Chong. Meskipun Ye Chong tidak cukup kuat, dia memiliki bakat yang dapat melihat mantra biksu tua di saat krisis. Hal ini sangat mengejutkan biksu tua itu. Baru setelah Ye Chong dan yang lainnya tidak dapat lagi mendengar suara mereka, biksu tua itu kembali sadar dan melihat ke kakinya. Saat ini, dia menemukan ada cabang di bawah tanah dengan beberapa daun berguguran di sekitarnya. Di antara daun-daun yang berguguran ini, salah satunya telah dihancurkan oleh Zhao Lubai dan menjadi kusut. Daun lainnya masih utuh. Beku tua itu mendengus dan menjentikkan daun yang keriput itu menjadi bubuk. Kemudian, dia melihat daun utuh lainnya dan mengangguk puas. Kemudian biksu tua itu pergi. Di sisi lain, Ye Chong, Zhao Lubai dan Song Xin kembali ke pintu masuk kebun raya. Semua orang masih menunggu di depan pintu, dan Bas juga ada di sana. Melihat Zhao Lubai, Song Xin dan yang lainnya kembali, semua orang menghela nafas lega. Seorang kolega yang biasanya suka banyak bicara berkata, "Direktur Ye, Anda luar biasa. Anda membawa Xiao Bai dan Song Xin kembali." Yi Kuyu, "Ya, Direktur Ye benar-benar luar biasa." Song Xin benar-benar tertarik pada Ye Chong saat ini terkesan. Dia tersenyum dan berkata, "Kami sangat senang memiliki pemimpin seperti itu." Bahkan pengemudi pesawat ulang-alik berkata, "Oh, tidak jarang memiliki pemimpin yang baik, sungguh pemimpin yang baik." Dan Zhao Yingying dan yang lainnya, dia tampak tidak senang, jelas tidak percaya pada Ye Chong. Wang Di mendengus dingin, "Apa yang kamu pura-pura lakukan? Apa yang salah di kebun raya ini? Kamu hanya berpura-pura khawatir dan kemudian bersikap tenang. Aku paling membenci orang seperti ini. Dalam bahaya. Aku tidak percaya dia masih bisa pergi ke sana." Chen Yu berkata dengan suara rendah. Sejak mengalami aktivitas pembangunan tim perusahaan, banyak rekan kerja memiliki pandangan baru tentang Ye Chong. Terutama Lagu Xin, dan Song Xin layak menjadi ratu gosip di kantor. Hanya dalam satu hari, dia menyebarkan berita tentang kejadian hari itu ke seluruh perusahaan. Ini benar-benar memberi Ye Chong banyak publisitas di kantor. Bahkan rekan-rekan yang tidak berpartisipasi dalam tim building mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam adegan tersebut dan melihat seorang pahlawan hebat setelah mendengarkan penjelasan Song Xin. Ini juga meningkatkan status Ye Chong di perusahaan. Hubungan antara Zhao Lubai dan Ye Chong juga meningkat pesat, dan hubungan keduanya tampaknya menjadi semakin baik. Hal ini membuat Wang Di, Zhao Yingying dan lainnya semakin tidak senang. Sedangkan untuk biksu tua dari Ghost Road, dia tidak pernah mencari Ye Chong sejak terakhir kali dia mencarinya. Sepertinya dia telah kembali.
Masa tinggal Ye Chong di Aosheng cukup damai akhir-akhir ini. Hari ini kebetulan hari Kamis. Saat makan siang, Wang Di, Chen Yu dan yang lainnya berkumpul lagi dan bersiap untuk melaksanakan rencana tersebut. Besok adalah hari Jumat, kita bisa melaksanakan rencananya, kata Wang Di. Ya, aku sudah lama menantikannya, hehe, kata Chen Yu dengan seringai di wajahnya. Beberapa orang berdiskusi dengan tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Direktur Ye adalah orang yang baik, jadi jangan selalu menentangnya, kata Song Xin. Apa yang kamu tahu? Kalian gadis berambut panjang dan berpengetahuan pendek, dan kalian semua tertipu olehnya. Apakah menurutmu dia orang baik? Wang Di berkata dengan marah. Pada saat ini, Zhao Lubai di sebelahnya juga berkata, saya juga berpikir lebih baik tidak melakukannya. Direktur Ye adalah orang yang baik. Hei, Xiao Bai, jangan khawatir, tidak apa-apa. Wang Di segera mengubahnya senyum. Chen Yu juga tersenyum dan berkata, itu benar, kami hanya berencana meminta Direktur Ye untuk mentraktir kami makan, ini juga meningkatkan hubungan antar rekan kerja. Meskipun dia mengatakan ini, menilai dari senyum jahatnya, ini bukan hanya makanan sederhana. Wang Di tersenyum dan berkata, ya, saya ingin tahu apakah semua orang suka makan di Tianlongju. Apa, ingin makan di Tianlongju? Song Xin tercengang. Ketika nama restoran disebutkan, semua orang langsung mengerti apa yang akan dilakukan Wang Di dan yang lainnya. Tianlongju adalah hotel paling mewah dan mewah di seluruh kota Makau, dan konsumsi di sana sangat besar. Gaji sebulan seorang karyawan biasa cukup untuk makan makanan kelas menengah di sana. Wang Di dan yang lainnya memilih makan di sana, mungkin mencoba menipu Ye Chong lagi. Song Xin menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang seperti Wang Di sebenarnya tidak memiliki banyak kreativitas, jadi mereka melakukan ini lagi. Namun, takeaway terakhir tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Tianlongju. Hehe, jangan lupa apa yang Direktur Ye katakan terakhir kali. Dia tidak puas karena uang yang kita keluarkan sangat sedikit. Jadi kali ini, kami juga ingin memuaskan Direktur Ye, kata Chen Yu dengan raut wajahnya, senyum jahat. Jangan melangkah terlalu jauh, Zhao Lubai mengerutkan kening dan berkata. Zhao Yingning mencibir, haha, Xiao Bai, ada apa? Apakah kamu mulai berbicara mewakilinya sekarang? Tampaknya hubunganmu berjalan dengan baik. Mendengar ini, wajah Zhao Lubai memerah, kami tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Benarkah, jika tidak masalah, saya menyarankan Anda untuk tidak mengkhawatirkan masalah ini, kata Zhao Yingning. Zhao Lubai ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Song Xin juga mendengus tidak puas, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Setelah makan malam, sore itu, pertama, Zhao Lubai menemukan Ye Chong. Direktur Ye, ada apa? Zhao Lubai berkata, kamu harus berhati-hati, Wang Di dan Chen Yu akan menyakitimu lagi. Benarkah? Ye Chong tersenyum, mereka masih bisa apa itu kamu melakukannya? Mereka ingin, sebelum Zhao Lubai menyelesaikan kata-katanya, Zhao Yingning tiba-tiba muncul. Dia berkata sambil tersenyum, ada apa? Xiao Bai? Apa yang kamu bisikkan kepada Direktur Ye di sini? Zhao Lubai tersipu dan berkata dengan cepat, tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Zhao Yingning telah melihat semua yang ada di hatinya. Jika semuanya baik-baik saja, jangan ganggu Direktur Ye kami. Saya ada hubungannya dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Zhao Yingning meraih tangan Zhao Lubai dan menyeret Zhao Lubai pergi. Sebelum Zhao Lubai pergi, dia menatap Ye Chong dengan penuh arti, seolah dia ragu untuk berbicara. Jelas dia mengingatkan Ye Chong untuk berhati-hati. Tapi Ye Chong hanya tersenyum pada Zhao Lubai. Sore itu, ketika mereka hendak pulang kerja, Wang Di, Chen Yu dan yang lainnya mulai melaksanakan rencana mereka. Chen Yu masih tidak tahu malu, jadi Chen Yu lah yang datang mencari Ye Chong. Ada apa? Ye Chong bertanya dengan sadar. Chen Yu berkata sambil tersenyum, Direktur Ye, Anda telah berada di sini selama beberapa hari,
dan kolega Anda sangat senang bisa bergaul dengan Anda. Ye Chong mengangguk, itu bagus. Hei, saya tidak tahu jika Direktur Ye ada di sini pada Jumat malam. Waktunya, departemen kami sedang makan malam bersama. Sejak Anda datang, Anda belum memiliki kesempatan untuk makan malam bersama. Chen Yu melanjutkan. Ye Chong hanya mengangguk dengan santai. Oke. Chen Yu berkata sambil tersenyum. Namun, ini adalah pertama kalinya kami makan malam bersama. Menurut tradisi departemen kami, jika kami makan malam bersama, kami harus. Kata-kata Chen Yu belum diucapkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berkata secara alami, aku akan mentraktirmu makanan ini. Chen Yu tercengang. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Dia pikir dia akan melakukannya, membuang banyak waktu. Benarkah? Chen Yu bertanya. Wang Di dan orang lain yang mendengarkan di dekatnya menunjukkan senyuman sombong. Haha, kamu akan membayar kepura-puraanmu, Wang Di berpikir dalam hati. Chen Yu terus mengikuti rencananya dan berkata, Direktur Ye, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Tianlongju. Ini adalah hotel yang sangat terkenal di Makau. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk makan malam besok malam? Chen Yu hanya mengatakan bahwa itu terkenal. Tidak menyebutkan harga di sana, tetapi sebenarnya mengubur lubang lain untuk Ye Chong. Ye Chong, sebaliknya, setuju tanpa memikirkannya. Oke, ayo pergi ke sana untuk makan. Setelah mendengar ini, Wang Di dan Chen Yu tersenyum bangga. Ekspresi Zhao Lubai sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun saat itu juga. Hei, Direktur Ye, Anda baik sekali. Kalau begitu, saya akan memberitahu rekan-rekan kita di lapangan. Mereka sudah lama ingin makan bersama Direktur, lanjut Chen Yu. Ye Chong mengangguk dan berkata, oke, panggil orang sebanyak mungkin, tidak masalah jika Anda membawa anggota keluarga Anda. Benarkah? Mata Chen Yu berbinar. Direktur Ye, Anda terlalu berpikiran terbuka. Ye Chong berkata, tentu saja. Hei, karena Direktur Ye mengatakan ini, kami tidak sopan. Kami sangat berterima kasih kepada Direktur Ye kami, kata Chen Yu. Chen Yu, Wang Di dan lainnya tidak mengharapkan keuntungan yang tidak terduga seperti itu. Ye Chong ini benar-benar terbiasa berpura-pura, dan dia benar-benar mengizinkan mereka membawa anggota keluarganya. Maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Setelah itu, Chen Yu kembali ke tempat duduknya dengan bangga. Song Xin merasa sedikit menyesal atas masalah ini. Bagaimanapun, Ye Chong telah membantunya. Sekarang, ketika orang lain menggali lubang untuk Ye Chong seperti ini, dia secara alami merasa tidak nyaman. Namun, penyesalannya hanya berlangsung setengah menit. Setengah menit kemudian, Song Xin mulai memposting gosip di grup gosip perusahaan. Direktur Ye ingin membawa kami ke Tianlongju untuk makan malam, dan kami juga dapat membawa anggota keluarga kami. Ketika mereka mendengar berita itu, para suster di grup gosip sangat iri. Banyak pihak yang mengancam jika ada pergantian personel di akhir tahun maka harus melamar ke bagian pemasaran. Ketika hampir jam 5, Zhao Lubai menemukan Ye Chong lagi. Direktur Ye, Anda sangat bodoh, bukankah saya sudah mengingatkan Anda, mereka sedang menggali lubang untuk Anda, kata Zhao Lubai dengan cemas. Ye Chong melihat ekspresi marah Zhao Lubai dan berkata dengan lucu, tidak apa-apa. Direktur Ye, Anda tidak tahu, Tianlongju adalah hotel terbaik dan termahal di Makau. Mereka mengizinkan Anda jika Anda mengundang saya untuk makan malam di sana. Kamu hanya tidak punya niat baik, Zhao Lubai berkata dengan marah. Melihat Ye Chong acuh tak acuh, Zhao Lubai melanjutkan. Bagaimana Anda bisa dibodohi? Anda masih membiarkan mereka membawa keluarga mereka? Konsumsi seperti itu tidak dapat diterima oleh kami para pekerja. Bahkan bos besar perusahaan kami menghabiskan uang di sana pada hari kerja. Itu semua perlu dipertimbangkan. Dan tidak mungkin mengundang begitu banyak orang untuk makan malam. Zhao Lubai mengatakan yang sebenarnya kepada Ye Chong dan menyarankan kepada Ye Chong, Direktur Ye, mengapa Anda tidak meletakkan masalah ini saja dan mencari orang lain? Alasan, singkirkan masalah ini, mereka benar-benar mencoba menipu Anda.
Meskipun Zhao Lubai telah membuat masalah ini sangat serius dan memberitahu Ye Chong. Tapi Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, "Xiao Bai, jangan khawatir. Itu tidak masalah, ini hanya makan. Saya mampu membelinya." Tapi, Zhao Lubai ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa menipu saya. Kembalilah dan bersiaplah. Anda akan segera pulang kerja." Zhao Lubai terdiam dan tidak punya pilihan selain melakukannya kembali. Faktanya, Zhao Lubai tahu bahwa Ye Chong sangat ingin mengeluarkan uang. Lagi pula, dia punya 1 miliar dan perlu membelanjakannya sesegera mungkin dalam bulan ini. Seminggu telah berlalu, tapi kemajuan Ye Chong masih sangat lambat. Jika memungkinkan, Ye Chong bahkan bersedia mengundang orang-orang dari seluruh kota untuk makan di sini, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menghabiskan miliaran itu. Dini hari berikutnya, Ruiz mengirim Ye Chong ke pintu unit. Dia memenuhi harapan dan kehilangan 20.000 yuan lagi. Begitu Ye Chong memasuki kantor, dia menerima telepon dari Lin Long. "Selamat pagi, Tuan Ye, ternyata Tuan Lin Long. Apa yang Anda inginkan dari saya?" "Tuan Ye, seperti ini, guru kami Zhao tahu bahwa Anda telah pergi ke Aosheng dan masih tinggal di hotel, tapi kamu memberitahuku setelah makan. Izinkan saya mengatur villa keluarga tunggal untuk Anda segera. Tuan Ye bisa pindah ke sana hari ini," kata Lin Long. Ye Chong berkata tidak, "Terima kasih." Bahkan, dia lebih memilih menginap di hotel, dan dia tetap bisa mengeluarkan uang dengan menginap di hotel setiap hari. "Tidak perlu," Ye Chong menolak. "Saya tinggal dengan sangat nyaman di sebuah hotel." Lin Long berkata, "Ini tidak mungkin, dengarkan saja saya. Tuan Ye, Anda dapat langsung kembali ke villa setelah bekerja malam ini. Saya akan menjagamu nanti. Aku akan mengirimkanmu alamatnya. Temanmu Ritz di hotel dan pelayan lainnya bernama Nelia telah kami kirim ke villa oleh kami. Semua barangmu telah dipindahkan ke sana dan hotel sudah diperiksa keluar dalam hal ini." Ye Chong dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis, dan dia tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Ketika Ye Chong menutup telepon dan masuk ke kantor, dia menemukan bahwa semua rekannya yang biasanya pergi ke lapangan telah kembali hari ini. Kantor nampaknya sangat ramai. Wang Di, Chen Yu, Fatih dan orang lain berkumpul dan membisikkan sesuatu. "Saya sangat beruntung hari ini, saya sudah lama ingin mencoba Tianlongju. Tetapi harganya terlalu mahal dan saya tidak mampu membelinya. Kali ini semua berkat direktur kami Ye. Hehe," kata Fatih. "Saya membawa ke-7 bibi dan 8 bibi saya. Ada cukup banyak orang," kata Chen Yu sambil tersenyum. Wang Di menepuk pahanya dan berkata, "Apa yang kamu katakan mengingatkanku bahwa aku harus memesan kamar pribadi secepatnya. Tidak, aku akan langsung memesan kamar, kalau tidak, akan ada begitu banyak dari kita di sana dan itu tidak akan terjadi. Bagus kalau kita tidak punya tempat duduk, haha." Bos Tianlongju mungkin tercengang, kapan mereka pernah menerima kita sebanyak itu? Semua orang tertawa. Kali ini, saya ingin memberitahu Direktur Ye apa artinya merasa tertekan, dan menyelamatkannya dari berpura-pura menjadi orang kaya setiap hari. Chen Yu berkata, terakhir kali dia berkata, "Belanjakan saja sedikit uang ini." Dengan wajah itu, aku masih mengingatnya sekarang. Betapa tak tahu malunya. "Iya. Ayo kita bunuh dia dengan kejam hari ini," kata Wang Di sambil tersenyum. Zhao Yingying tidak berkata apa-apa di sampingnya, dan merasa senang hanya dengan mendengarkannya. Hanya Zhao Lubai dan Song Xin yang berdiri di sisi Ye Chong. Zhao Lubai berkata, "Wang Di, jangan melangkah terlalu jauh." Melihat Zhao Lubai berbicara mewakili Ye Chong, Wang Di tidak senang. Tapi dia masih berkata dengan senyum di wajahnya, "Xiao Bai, kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya makanan, apa masalahnya? Lalu apa? Aosheng, San Xin Long Street, ini adalah jalan tersibuk di Makau. Di salah satu sisi jalan terdapat Sungai Mutiara yang mengalir melintasi Makau. Seluruh kota bergantung pada sungai induk ini untuk pasokan air. Setiap malam tempat ini terang benderang sepanjang malam,
para pekerja dan bos besar di Aosheng yang seharian sibuk suka datang ke sini untuk bersantai. Sangat menyenangkan menikmati pemandangan malam Zuhe sambil berbelanja. Ada berbagai industri di jalan panjang ini, seperti makanan, jasa bisnis, hiburan, bioskop, termasuk banyak industri abu-abu. Di antara berbagai pusat perbelanjaan tersebut, toko yang paling menarik perhatian adalah hotel berlantai 5 yang terletak di sisi timur jalan panjang. Meski hotel ini hanya sebuah restoran, namun skalanya tidak kalah dengan perusahaan menengah. Ini juga merupakan restoran paling terkenal dengan skala terbesar, jumlah pengunjung terbanyak, chef paling terkenal di Macau, Tianlongju. Di Sanxin Long Street, tempat paling terkenal mungkin adalah Tianlongju. Tianlongju masih menempati sebuah toko besar di tempat seperti Changji di mana setiap inci tanahnya berharga mahal, bangunan 5 lantai. Ini antik, dengan dinding luar dihiasi emas, dan ukiran naga menjulang di kusen pintu. Di lantai paling atas, ada 3 karakter besar, Tianlongju. Ketiga kata ini bersinar dengan cahaya keemasan, dan sangat mencolok di langit malam hitam di jalan panjang. Ini bukan tempat di mana orang biasa bisa mengkonsumsi, dan konsumsinya sangat tinggi. Meskipun ada banyak tempat berbiaya tinggi di Macau selain Tianlongju, ini adalah tempat di mana masyarakat biasa dapat makan dan makan sesekali. Tapi kediaman Tianlong ini adalah tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh kelas biasa meskipun mereka mengertakkan gigi. Meski begitu, Tianlongju penuh sesak setiap hari. Saya harus mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang kaya di Macau. Tentu saja, bahkan di antara orang-orang kaya ini, kebanyakan dari mereka berhati-hati dalam membelanjakan uang di sini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar di meja depan kediaman Tianlong bahwa seseorang ingin memesan 50 kursi, dia dan para pelayan di sekitarnya terkejut. Awalnya, meja depan mengira itu hanya lelucon. Baru setelah dia melihat Ye Chong berjalan ke kediaman Tianlong bersama sekelompok besar orang, rahangnya hampir terjatuh. Tiba-tiba, begitu banyak orang datang ke Tianlongju untuk makan, dan para tamu serta staf yang makan di sini terkejut beberapa saat. Manajer lobi Tianlongju tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berkumpul. Oleh karena itu, ketika Wang Di memesan tempat duduk, dia tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang karena orang-orang sudah ada di sini dan tidak ada tempat sebesar itu untuk duduk bersama, hal itu tentu saja menjadi tanggung jawab manajer lobi. Jika kesalahan kerja tersebut dilaporkan kepada atasan, mereka akan dipecat. Oleh karena itu, manajer lobi segera mengatur untuk membuka auditorium di lantai 5, dan secara khusus mengatur agar Ye Chong dan lebih dari 50 orang memasuki auditorium. Auditorium ini biasanya digunakan untuk pernikahan orang-orang kaya atau pertemuan tahunan perusahaan besar, dan mampu menampung ratusan orang. Sekarang hanya ada sekitar 50, tapi sepertinya agak kosong. Song Sin tampak bersemangat. Wow, kami sangat beruntung bisa makan malam di auditorium ini. Saya telah mendengar bahwa auditorium ini menerima pukulan besar, benarkah? Tanya insinyur senior. Ia membawa serta pacarnya, dan pacarnya pun terlihat bersemangat bisa makan di sini. Song Sin melanjutkan, tentu saja, izinkan saya memberitahu Anda, seorang teman saya memberitahu kami bahwa pernikahan putra para pemimpin tertinggi di Macau diadakan di sini, meskipun saya tidak tahu apakah Song Sin mengatakan ini atau tidak. Memang benar, tapi hal ini menambah kesan mewah pada auditorium Tianlongju. Bahkan Ye Chong merasa ini memang tempat yang sangat mewah. Para pelayan di hotel menyatukan beberapa meja panjang untuk membentuk sebuah meja besar yang dapat menampung lebih dari 50 orang. Semua orang mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Kursi master secara alami ditempati oleh Ye Chong. Itu bukan karena semua orang menghormatinya, tetapi karena Ye Chong harus membayar makanannya pada akhirnya. Jadi Wang Di, Chen Yu dan yang lainnya membuat keributan dan memaksa Ye Chong duduk di sana. Namun, ini bisa dimengerti, lagi pula Ye Chong adalah direktur orang-orang ini. Zhao Lubai duduk di sebelah Ye Chong. Berbeda dengan yang lain, dia tidak terlihat bahagia karena dia bisa datang ke tempat makan mewah. Sebaliknya,
Ada ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mengkhawatirkan Ye Chong. Faktanya, Zhao Lubai sudah memperingatkan Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak menganggapnya serius sama sekali dan jatuh ke dalam perangkap Wang Di, Chen Yu dan lainnya dan ingin mentraktir mereka makan malam. Awalnya, Zhao Lubai berpikir tidak ada yang lebih buruk bagi Ye Chong selain mengundang Wang Di, Chen Yu, dan yang lainnya untuk makan malam di Tianlongju. Hingga dia melihat kerabatnya dibawa oleh semua orang. Ada banyak sekali, sedangkan untuk staf lapangan bagian pemasaran semuanya tidak sopan, terutama Fatih yang menepati janjinya dan membawa ke-7 bibinya dan 8 bibinya. Selain itu, Zhao Lubai menemukan bahwa kerabat pria gendut itu semuanya berukuran sama dengan pria gendut itu. Saya ingin tahu berapa banyak makanan yang bisa dimakan orang-orang ini, Zhao Lubai berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, pelayan membawakan menunya. Karena banyaknya orang, ada 5 pelayan yang melayani mereka. Fatih adalah orang pertama yang melihat menunya. Melihat hidangan di menu, mulutnya berair. Hehe, nama-nama masakan ini semuanya terdengar enak, kamu sungguh beruntung bisa menyantap hidangan ini. Hehe, saya harus berterima kasih kepada Direktur Ye untuk ini, kata Fatih riang. Di sebelah pria gendut terdapat seorang wanita berambut bergelombang. Dia merupakan bibi kedua dari pria gendut, tidak banyak perbedaan bentuk tubuh antara dia dan pria gendut, serta memiliki senyuman yang sama dengan pria gendut. Oh, kataku sedikit gendut, lalu kami semua memimpinmu, kata bibi keduanya riang. Kerabat pria gendut lainnya juga menggema. Ya, pria gendut kecil, Anda benar-benar bertemu dengan pemimpin yang baik. Pria gendut itu tertawa, terlihat sangat bangga. Pada saat ini, bibi kedua Fatih melanjutkan, namun, harga makanan di sini tidak murah, kan, begitu? Kata-kata ini keluar, semua orang memandang Ye Chong. Mungkin pria gendut dan kerabatnya datang ke sini hanya untuk makan mewah. Namun, Wang Di punya rencana lain. Oleh karena itu, ketika bibi kedua Fatih mengajukan pertanyaan ini, Wang Di juga memandang Ye Chong dengan sombong. Wang Di tersenyum dan berkata, "Hei, Direktur Ye kami bukan orang biasa. Dia pasti orang kaya untuk bisa mengundang semua orang makan di sini." Jelas ada ironi dalam kata-katanya. Karena orang kaya biasa tidak akan berani mengundang begitu banyak orang untuk makan di sini. Zhao Lubai sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak senang dengan apa yang dilakukan Wang Di dan yang lainnya. Dan ketika dia melihat menunya, dia bahkan berkeringat untuk Ye Chong. Hidangan paling umum di menu Tianlongju harganya beberapa ratus dolar, apakah ini yang mampu mereka beli? Anda tahu, perusahaan mereka hanyalah perusahaan kecil. Sekalipun Ye Chong berada di level menengah, gajinya hanya 10.000 yuan, gaji sebulan bahkan tidak cukup untuk mentraktir semua orang makan. Melihat Zhao Lubai seperti ini, Zhao Yingning di sebelahnya merasa tidak senang. HMPH, aku tahu kamu adalah wanita jalang teh hijau, tapi sekarang kamu berpura-pura khawatir tentang Ye Chong. Apa gunanya berpura-pura? Pria ini benar-benar sakit jiwa, tapi dia menyukaimu seperti ini. Zhao Yingning mengutuk dalam-dalam hatinya. Ye Chong, sebaliknya, tampak acuh tak acuh dan meminum teh jelai yang disediakan hotel seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Chen Yu berkata, Direktur Ye, ayo pesan. Ye Chong mengangguk dan berkata, Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan. Apa, pesan apapun yang Anda inginkan? Wang Di merasa senang. Apakah ini membunuh uang? Apakah kamu tidak membaca menunya? Dia dan Chen Yu saling memandang dengan senyum sombong di wajah mereka. Mereka semua merasa bahwa Ye Chong adalah pemain sandiwara yang sangat baik. Bahkan jika dia melihat harga di menu dan terkejut, dia terlalu malu untuk mengatakannya. Jika mereka disuruh santai, itu berarti Ye Chong terus pamer. Karena Anda pamer, Anda harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, Chen Yu mengambil kesempatan untuk tersenyum dan berkata, "Hei, Direktur Ye, sama-sama." Setelah mengatakan itu, Chen Yu mengambil menu, menunjuk ke salah satu feilong tenderloin yang bernilai 1.000 yuan dan berkata, "Beri aku salah satu dari ini."
Pria gendut itu menyela, hidangan ini enak, aku ingin memakannya juga. Chen Yu berkata dengan canggung, oh, ya, kita banyak sekali, dan satu piring makanan mungkin tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan, Direktur Ye? Setelah mengatakan itu, dia, Wang Di dan yang lainnya semua memandang Ye Chong. Ye Chong masih terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan sangat murah hati, kalau begitu satu piring per orang, begitu dia. Mengatakan ini, Wang Di dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Satu orang, satu piring, apakah ini terlalu megah? Satu orang per piring, itu lebih dari 50.000. Zhao Lubai memandang Ye Chong dengan heran, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Chong. Dan Song Xin sudah mulai mempromosikannya di grup gosipnya. Hal ini membuat para suster di grup gosip sangat iri. Apakah direkturmu benar-benar sekaya itu? Biarkan aku pergi, dia bukan anak haram dari orang kaya kelas dunia, kan? Orang-orang di grup gosip berkata satu demi satu. Faktanya, Zhao Lubai dan yang lainnya tidak mengerti bahwa Ye Chong memiliki misi pengeluaran. Ini bukan kepura-puraan Ye Chong. Ye Chong dengan tulus berharap bisa mengeluarkan lebih banyak uang. Direktur Ye, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu kami tidak akan sopan. Wang Di tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa Ye Chong punya sedikit uang, tetapi dia tidak berpikir bahwa Ye Chong adalah orang kaya. Jika tidak, mengapa dia datang bekerja di perusahaan sekecil itu? Satu-satunya penjelasan adalah Ye Chong sama sekali tidak memperhatikan menunya. Wang Di sudah mulai memikirkan ekspresi Ye Chong ketika dia melihat tagihan setelah selesai makan. Ye Chong berkata dengan mudah, tentu saja benar. Sekarang saya beri Anda kesempatan untuk memesan apapun yang Anda inginkan. Jangan sopan, usahakan memesan sebanyak mungkin, prinsipnya hanya satu. Asalkan tidak sia-sia, mari kita sepakati terlebih dahulu. Jika ada yang menyia-nyiakannya, saya akan membagi tagihannya dengannya. Ye Chong tidak bodoh, dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Wang Di, Chen Yu, Fatih dan yang lainnya. Tentu saja, Ye Chong bukanlah orang yang baik, karena seseorang mencoba menipunya dengan berbagai cara, Ye Chong juga akan menggali lubang untuknya. Tentu saja, Wang Di, Chen Yu, Fatih dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang dimaksud Ye Chong, dan mereka semua berpikir bahwa Ye Chong berpura-pura menjadi keren dan telah mencapai level baru. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih di permukaan, tetapi diam-diam menertawakan mereka di dalam hati. Pria gendut ini juga orang sungguhan. Ye Chong bilang dia biasa saja, tapi pria gendut itu benar-benar biasa saja. Dia akan memilih hidangan yang paling mahal, dan setiap hidangan akan dipesan untuk dia dan kerabatnya. Hidangan yang dia pesan sendiri mungkin cukup berharga lebih dari 100.000 yuan. Semua orang juga tidak sopan. Semua orang di meja, dipimpin oleh Wang Di dan Chen Yu, memesan banyak hidangan yang sangat mahal. Zhao Lubai merasa kasihan pada Ye Chong. Dia ingin menghentikan semua orang dan membiarkan semua orang berhenti. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong berkata kepada Zhao Lubai sambil tersenyum, Xiao Bai, jangan hanya menonton, kamu juga bisa memesan, kamu tidak perlu khawatir, sejumlah kecil uang ini bukan apa-apa. Ya, Xiao Bai. Direktur Ye, karena itu, Anda tidak ingin Kaisar menjadi tidak sabar dan Kasim menjadi tidak sabar, dan jangan merusak kepentingan semua orang. Zhao Yingying di sebelahnya berkata dengan marah. Zhao Lubai membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia tampak sedikit marah melihat senyum tipis Ye Chong. HMPH, aku tidak peduli padamu lagi, Zhao Lubai berpikir dalam hati. Namun, Zhao Lubai tetap memesan 2 hidangan termurah untuk menjaga Ye Chong. Semua orang selesai memesan, dan tak lama kemudian, segala jenis makanan lezat dibawakan oleh para pelayan. Ada lebih dari 50 orang di antara mereka, dan mereka memesan lebih dari 40 piring beberapa hidangan. Selama bertahun-tahun tinggal di Tianlong, kapan Anda pernah menghadapi situasi seperti ini?
Hal ini secara langsung menyebabkan hotel kehabisan bahan-bahan untuk dapur dan segera membelinya dari pasar petani terdekat. Setelah itu pelanggan yang mau datang makan langsung ditolak karena bahannya sudah tidak ada lagi. Wang Di, Chen Yu dan lainnya memesan banyak minuman mahal. Bahkan Wang Di biasanya tidak mau membeli anggur ini untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini dia sangat menginginkannya dalam jumlah banyak. Harus dikatakan bahwa Tian Longju terkenal karena suatu alasan. Koki-koki di sini memang sangat baik. Begitu hidangan ini disajikan, ruangan dipenuhi aroma berbagai makanan lezat. Bahkan Zhao Lubai memiliki nafsu makan yang tinggi. Air liur pria gendut itu sudah mengucur. Sebelum hidangan kedua dihidangkan, ia sudah menyantap sepiring besar hidangan pertama. Kerabatnya, terutama bibi keduanya, juga mengalami situasi serupa. Butuh waktu sekitar setengah jam sebelum semua hidangan yang mereka pesan disajikan. Meja besar ini sudah penuh dengan piring, penuh dengan sayuran. Pada saat ini, Wang Di mengambil gelas anggur, menatap Ye Chong dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepada semua orang, "Ayo, semuanya, mari kita bersulang untuk Direktur Ye." "Itu benar," kata Chen Yu dari samping, "Jika tanpa Direktur Ye, kemana kami akan pergi makan makanan lezat ini?" "Terima kasih, Direktur Ye," kata pria gendut itu dengan mulut penuh minyak. Ye Chong tahu bahwa ada sesuatu di balik apa yang dikatakan beberapa orang. Jadi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia mengangkat gelasnya sambil tersenyum dan meminum semuanya bersama semua orang. Semua orang meletakkan kacamata mereka. Saat ini, Wang Di tiba-tiba berkata, "Direktur Ye, apakah Anda mengerti mengapa hanya ada sedikit hidangan di depan Xiao Bai? Haruskah saya memesan 2 hidangan lagi untuknya?" Bersambung.